Assalamualaikum, masak-masak lagi yuk. Nah, di sini aku punya 2 ikat pepaya Jepang. Biarpun ada kata pepayanya, tapi ini sama sekali nggak pahit ya. Malah ini enak sekali kalau ditumis atau dilalap. Sekarang kita rontokkan daunnya dulu ya. Hap! Lalu kita rebus daunnya, airnya ditambah sedikit garam, katanya supaya warna daunnya tetap hijau seger gitu. Rebus sampai daunnya layu. Kalau sudah matang, kita angkat lalu dinginkan. Peras lebihan airnya, kemudian dikepal dan diiris-iris. Bumbunya 2 bawang merah dan 2 bawang putih. Bawang bawangannya kita rajang. Tambahkan lengkuas geprek juga untuk aromatiknya. Tumis bawang dan lengkuas hingga harum dan wangi. Tambahkan saus tiram, kecap manis, oseng-oseng. Lalu tambahkan air. Bumbui dengan garam, merica, kaldu bubuk, gula pasir. Masukkan daun pepaya Jepangnya. Kemudian oseng-oseng supaya bumbu meresap merata. Berikutnya aku mau bikin ceplok telur. Kalau ini mah gampang ya, anak SD juga bisa bikin ceplok telur ini. Catatannya, kita buat telur ceploknya itu berkulit. Kayak gini ya. Supaya ketika dibumbui, bumbunya bisa lebih resep ke telur. Untuk bumbunya haluskan 3 bawang merah dan 2 bawang putih, ditambah setengah buah tomat merah dan 2 sendok makan tauco. Kalau ada yang bilang, anak aku gak suka tauco nih, kata aku dicoba dulu aja mam, siapa tahu kalau tauconya di blender begini, anak-anak lebih doyan. Karena anak-anak aku doyan-doyan aja dengan menu ini. Sekarang kita tumis bumbunya dengan sedikit minyak dan margarin. Masukkan bumbu halus, tumis sampai bumbu matang dan keluar wanginya. Karena pakai tomat jadi agak lama ya matangnya. Tambahkan 2 sendok teh saus tiram, sedikit merica dan kaldu bubuk. Kaldu bubuknya lupa ke-shoot ya. Karena tauconya udah asin, jadi nggak ku tambahin garam lagi. Aduk terus sampai kecoklatan dan keluar minyaknya. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3-4 sendok makan. Kalau suka manis bisa ditambah lagi kecapnya. Ini rasanya gurih-gurih manis gitu, masih masuk di lidah anak-anak. Terakhir tambahkan segelas air, didihkan. Sambil terus diaduk supaya bumbu larut dan masukkan telur ceploknya. Masak sampai bumbunya menyusut. Taburi daun bawang dan siap disajikan. Berikutnya, jagung pipil masukkan ke gelas blender hingga setinggi setengah gelas. Bisa juga pakai 2 bonggol jagung manis yang diserut. Menurutku lebih enak pakai jagung yang diserut sih. Tambahkan 1 butir telur, blender hingga halus. Jadi karena tadi pakai jagung pipil beku, hasil blenderannya juga agak kaku ya, kayak es krim gitu. Kalau pakai jagung fresh yang diserut, biasanya lebih encer. Tapi nggak apa-apa, tambahkan tepung bakwan kurang lebih 4 sendok makan. Tambahkan lagi 2 sendok makan jagung pipil dan irisan daun bawang supaya lebih bertekstur. Setelah diaduk rata, hasilnya seperti ini. Dan ini bisa langsung kita goreng di minyak panas. Kalau bawahnya sudah kecoklatan, bisa dibalik.
Karena jagungnya manis mengandung gula, jadi bikin warnanya agak gelap ya, kayak roti goreng gitu, kecoklatan. Dan siap disantap untuk teman makan siang. Selamat mencoba!